Ya, pemirsa, pembahasan kami lanjutkan. Pak Hikmahanto tadi, Pak Saiful dari Jakarta yang mengatakan begitu bahwa ke depan ini diharapkan tidak tebang pilih begitu karena ini momentum luar biasa. Tapi kalau misalnya tebang pilih justru akan menjadi bom atom begitu bagi Indonesia. Anda juga setuju? Ya. Jadi kalau saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Pak Saiful, sebenarnya Pak Saiful mengungkap kegeraman beliau terhadap narkoba ini karena begitu tidak manusiawinya narkoba ini merusak mungkin warga kita yang disebut sebagai nantinya akan jadi benalu dan lain sebagainya. Oleh karena itu Pak Saiful ingin kita memahami bagi mereka yang tidak setuju dengan hukuman mati terkait dengan masalah narkoba ini, beliau mau mengajak bahwa setujulah dengan hukuman mati karena memang ini setimpal, karena ini berkaitan dengan eksistensi dari generasi muda kita. Tentu ini yang juga harus disuarakan oleh pemerintah kita ke dunia, ya, bahwa Indonesia itu sekarang ini sudah sampai peringkat 3 jaringan pengguna penyalahgunaan narkoba dan kemudian sudah dimasuki oleh jaringan internasional. Dan kita ini kalau tidak tegas seperti ini, kita khawatir bahwa generasi muda itu akan terdampak. Pak Hikmahanto, eksekusi yang dilakukan begitu ini bisa menjadi warning juga begitu. Kita tahu tadi masih ada antri begitu warga negara Indonesia dan juga warga negara asing yang ditunggu begitu untuk dieksekusi masih begitu. Lobby-lobby bahkan tekanan mungkin akan dilakukan oleh beberapa negara. Apakah ini akan mengendorkan semangat begitu atau apa yang harus dilakukan? Yang pasti gini, kalau lobby-lobby lalu kemudian kecaman, protes itu dilancarkan, kita harus pahami itu. Ya, karena memang hukuman mati memang tidak mudah. Bahkan yang melaksanakan hukuman mati jangan anggap bahwa ini juga mudah. Sulit bagi mereka. Gitu ya. Tetapi menurut saya proses ini harus terus karena tidak boleh berhenti, karena kalau berhenti justru nanti akan dianggap kita Indonesia tidak konsisten di dalam menjalankan hukuman mati ini. Ya, lalu yang kedua, yang penting untuk kita pahami adalah pemerintahan Jokowi ini harus menangkal setiap katakanlah keinginan lobby-lobby dan lain sebagainya, tekanan bahkan dari luar negeri untuk tidak meneruskan pelaksanaan hukuman mati ini. Mempengaruhi begitu ya? Mempengaruhi karena apa? Dia akan berhadapan dengan masyarakat kita. Orang-orang seperti Pak Saiful mungkin yang akan nomor satu marah kepada pemerintahan Jokowi. Apalagi kalau ada indikasi tebang pilih begitu. Tapi satu hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa ini juga harus kita lihat konteksnya. Konteksnya adalah kesementaraan dan konteksnya adalah kedaruratan. Artinya tadi kalau saya tangkap dari Pak Hikmahanto, tuntaskan. Gitu. Tetapi bahwa setelah tuntaskan ini kemudian konteks kedaruratan itu sudah berakhir, maka kita harus kembali kepada spirit semula, apakah yaitu meminimalisasi hukuman mati. Apakah Komnas HAM melihat begitu? Kitohnya ini kan sebelumnya hukuman mati adalah bagian dari ideologi begitu. Khawatir begitu akan menjadi sikap itu otoriter begitu nantinya dari pemerintah begitu? Iya, karena sejarahnya kan hukuman mati ini selalu menjadi alat rejim-rejim otoriter untuk mematikan gerakan-gerakan oposisi dan menghilangkan mereka-mereka yang tidak disukai oleh kekuasaan. Dan oleh karena itu hukuman yang yang paling tidak bisa diralat lagi ini memang harus digunakan secara hati-hati. Oleh karena itu spirit internasional itu tidak menutup sama sekali, tetapi membatasi dengan batasan-batasan yang ketat. Ya, antara lain adalah soal bahwa hukuman mati diperbolehkan apabila kejahatan yang ditimpakan itu adalah most serious crime. Nah, pengertian dari most serious crime sejauh ini adalah kejahatan yang secara sengaja menyebabkan nyawa orang hilang. Tanda kutip darurat tadi dikatakan ya. Iya, jadi jenis kejahatan yang memang memang menghilangkan nyawa itulah yang setimpal dengan hukuman penghilangan nyawa. Nah, persoalannya sekarang soal dampak dari narkotika itu masih debatable. Apakah narkotika Anda belum lihat efek jerah begitu? Berdampak kepada hilangnya nyawa sehingga layak kalau hukumannya juga
penghilangan nyawa. Pak Imadadun, ini yang masih menjadi perdebatan. Banyak yang melihat begitu seperti Pak Saiful begitu bahwa ini akan memberikan efek jera begitu nantinya. Anda juga sepandangan begitu ya, kita berharap semua orang jera untuk tidak melakukan kejahatan narkoba. Karena sekali lagi Komnas HAM memandang bahwa kejahatan narkoba adalah kejahatan extraordinary crime, ya, yang juga melanggar hak-hak masyarakat kita. Jadi mereka juga pelanggaran HAM, mereka pelanggar HAM. Tetapi kita berharap bahwa penyelesaian dari pelanggaran HAM itu juga tidak ditempuh dengan cara yang dipandang semakin dipandang tidak manusiawi, yaitu hukuman mati. Kita harapkan ini bisa menjadi gong dan juga bisa menjadi efek jera sekaligus begitu jajaran ke bawah ke samping begitu. Ini bisa menjadi sounding gitu dari pemerintahan Jokowi bahwa serius begitu ya terhadap masalah keadilan dan juga kepastian hukum di Indonesia. Pak Himanto terima kasih bersama kami, Pak Imadadun juga terima kasih.